Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat tanggal Rabu 1, Kamis 2, Jumat 3 ya. Tanggal 3 bulan Jumadil Awal 1445 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat walafiat. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat berkumpul bersama di Masjid Mujahidin ini, melaksanakan salat maghrib berjamaah, insyaallah melaksanakan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kapan ibadah itu? Sampai apabila ayat 99 Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sehingga datangnya kematian. Allah memerintahkan kita beribadah, dan ibadah itu terakhirnya mati. Hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datangnya kematian. Artinya sejak lahir, sejak akil balik sampai mati kita dituntut oleh Allah untuk beribadah. Maka Allah memberikan persyaratan kada banyak di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ada pertemuan dengan Allah nanti pada hari kiamat, dan ingin nikmat yang tertinggi di surga, falyamal amalan sholihah, hendaklah dia melakukan amal salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih, dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah dengan seorang jua pun. Sehingga Allah menuntut dua macam kepada kita. Kita akan meraih nikmat yang paling tinggi di surga.
Karena tidak ada nikmat yang paling tinggi di surga kecuali pada saat kita dipertemukan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan zat yang laisa kamitslihi syai'. Memang di dunia kita tidak bertemu, tapi di akhirat Allah siap untuk bertemu dengan kita. Dua macam yang kita persiapkan: ibadah dengan baik, jangan menyekutukan Allah. Syirik itu penghalang untuk bertemu dengan Allah. Tidak taat itu penghalang untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi dua persyaratan yang kita laksanakan, Allah akan siap menemui. Nabi Muhammad SAW memang dalam suatu hari Nabi bercerita dalam sebuah hadis yang sahih, "Atanil lailata tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah." Satu malam aku bertemu dengan Allah Ta'ala dari rupa Allah yang terindah. Tentu bertemunya di dalam apa? Di dalam mimpi. Satu malam aku bermimpi bertemu dengan Allah di ahsani surah, pada rupa yang terindah, kata Nabi Muhammad SAW. Ulama tidak pernah menjabarkan rupa Allah kayak apa, dan Nabi pun tidak pernah menjabarkan. Nabi hanya bercerita, Allah tampil waktu bertemu denganku dengan rupa yang terindah. Setelah aku bertemu dengan Allah, Allah berkata, "Ya Muhammad, hal tadri ma tahtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperbincangkan oleh malaikat di langit yang tinggi sana? Ada air putih, Pak. Kita. Baju hangat aja. hal tadri ma tahtasimul mala'ul a'la. Di waktu Allah bertemu dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mimpinya Allah bertanya tentang apa? Tentang apa yang dilakukan oleh malaikat di langit sana. Bismillah. Tentu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya Rabb, la alam." Wahai Tuhanku, aku tidak mengerti. Saya tidak tahu apa yang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana. Wa wada'a yadahu ala katifai. Kemudian Allah meletakkan dua tangannya di atas dua bahuku. Lagi-lagi kita kada disuruh bayangkan tangan Allah itu kayak apa. Anak-anak mas. Allah meletakkan tangannya di dua bahuku, kan? Maka setelah Allah letakkan tangannya di dua bahuku, maka dinginlah dadaku. Terbukalah pandanganku ke seluruh alam semesta. Artinya apa? Nabi dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala. Tadi Nabi tidak mengerti, sekarang Nabi mengerti. Dadaku dingin dan terbuka pandanganku kepada alam semesta. Dan Allah berkata, "Ya Muhammad," mengulang pertanyaan yang pertama, "Hal tadri ma tahtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, apakah engkau sudah tahu apa yang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana?
Aku jawab, kata Nabi, na'am ya Rabb, hamba sudah tahu. Malaikat sedang bincang apa di langit sana? Tahu. Dan Nabi menjelaskan, Maha Suci Allah kada tahu. Tapi ini ingin sampai riwayat mimpi ini dari Nabi yang sampai kepada kita. Maka Nabi menjelaskan di hadapan Allah, malaikat di langit sana berbicara tentang al-kafarat wa derajat, pengampunan dosa dan derajat diangkat. Ada manusia yang diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Mal kafarat, siapa itu yang diampuni dosanya? Maka Nabi SAW menjelaskan, al-muqsu fil masjid ba'da salat. Yang pertama, orang yang duduk bertahan di dalam masjid ba'da salati, setelah selesai salat. Artinya apa yang kita lakukan hari ini, selesai salam kemudian kita tidak berdiri, tidak tinggalkan tempat duduk kita selesaikan zikir kita, maka malaikat heboh membicarakan tentang besarnya pengampunan kepada kita. Besarnya pengampunan kepada kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Tapi kadang-kadang kita kalah dengan godaan hawa nafsu kita. Begitu salam langsung angkat kaki, langsung berangkat keluar. Setelah duduk di teras, kada apa-apa juga yang digawe kecuali menjawab WA, seolah-olah kada ada waktu lagi. Orang yang bertahan di masjid setelah salam, maka pengampunannya luar biasa. Apalagi yang kita baca dan itu juga. Kan zikir ba'da sholat itu ada lain-lain. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nabi SAW katakan, apabila salam maka ucapkan yang pertama apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi katakan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya zal jalali wal ikram. Jika salatnya maghrib tambah 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Jika salatnya subuh juga tambah. Kemudian Allahumma la mani'a lima, jangan lupa. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika, jangan pernah lupa. Baca ayat kursi 1 kali setiap selesai salat, jangan pernah lupa. 33 Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, jangan pernah lupa. 3 kali 33 jumlahnya 99. Tutup dengan sekali menggenapi 100. Apa penutupannya? La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jika salatnya maghrib tambahkan qul huwallah, tambahkan qul a'udzu bil falaq, tambahkan qul a'udzu bin nas. Zikir itu pendek, tapi mengandung fadilat, kelebihan yang luar biasa. Kelebihan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW katakan, ayat kursi yang dibaca setiap selesai sholat, fadilatnya apa? Bismillah. Lam yamna' min dukhulil jannah. Tidak ada yang bisa melarang suatu saat aku masukkan orang itu ke surga. Kepada siapa? Man qara ayatil kursi fi duburi salatil maktubah. Siapa yang baca ayat kursi di setiap selesai sholat yang diwajibkan. Tidak ada yang melarangku, aku akan masukkan dia ke surga. Illal maut, kecuali mati. Hadis sahih, Pak. Kenapa mengamalkan ayat kursi habis salat itu belum aja masuk surga? Karena belum mati. Artinya hanya mati penghalang dia dengan surga. Ini satu kalimat daripada zikir yang dibaca.
maka seyogianya kita tidak tinggalkan tempat kita sampai selesai zikir. Yang kedua, ibadahnya, bentuk ibadahnya. Wa kasratul khata' 'alal masjid. Malaikat sedang heboh berbicara tentang pengampunan besar bagi orang yang melangkahkan kaki menuju masjid. Menuju masjid, baik untuk sholat berjamaah dan untuk majlis. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan tujuannya untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Makin jauh jalan yang ditempuh, makin besar harapan mudahnya jalan menuju surga. Yang ketiga, apa kata Nabi? Orang yang berudu fil makari, asbabul wudu fil makari, memperbaiki wudunya pada saat dia tidak suka berudu. Kapan kita tidak suka berudu? Pada saat tengah malam, musim dingin, musim hujan, terjatuh bayi yang menggigil. Waktu itu kita berudu dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian rahimakumullah, maksud turun dari cerita ini panduan-panduan ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan Nabi temui dalam mimpi bertemu dengan Allah. Shadaqta ya Muhammad, kata Allah, benar engkau wahai Muhammad. Dan siapa yang mengamalkan itu wahai Muhammad, asa bi khairin, mata bi khairin. Dia hidup mendapat kebaikan dan mati mendapat kebaikan. Tiga macam ini mendapat jaminan dari Allah, hidup mati yang baik. Kenapa supaya kita hidup mati yang baik? Tiga macam yang Nabi terima dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu bahwa manusia selain Allah dan Rasul, para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, yang bisa memberikan contoh kepada kita tentang ibadah yang kita kerjakan. Kita tidak pernah ada wewenang dan izin dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat satu ibadah yang berubah-ubah ibadahnya dari periode ke periode. 5 tahun ini dipimpin oleh ulama ini, setelah ulama itu wafat, 5 tahun berikutnya berbeda lagi. Itu tidak pernah ada seperti itu. Apa yang kita ibadahkan hari ini adalah apa yang pernah dianggap